Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku ya teman-teman. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan selalu tetap semangat melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga sehari-hari ya teman-teman. Meskipun rasa lelah dan letih itu selalu ada dan selalu melanda ya para ibu-ibu gitu ya, tapi jangan mager juga ya teman-teman. Kalau enggak kita, siapa lagi gitu ya yang akan bersih-bersih, masak-masak di rumah gitu ya. Ini tuh sekitar pukul setengah 8 pagi ya teman-teman. Aku baru mulai masak ya. Rencananya ini aku mau masak mie goreng, mie bihun gitu ya, sama mie kuning aku campur. Terus aku juga mau bikin ayam goreng crispy gitu ya teman-teman, tapi ala-ala aku ya. Meskipun nggak sekeriting dan sebagus orang-orang jual di luar sana, tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman, setidaknya aku bisa masak buat keluarga aku yang ayam crispy meskipun nggak terlalu cantik, nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, jangan di skip-skip nonton video aku ya teman-teman, tetap lanjut nonton video aku sampai habis. Lanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Ini aku lagi nyiapin buat bumbunya ya, buat bumbu mie goreng, buat sambal tomat, dan juga bumbu untuk bikin ayam chickennya ya teman-teman, ayam crispy-nya gitu. Ini aku mau masukkan dulu tadi ya untuk cabenya ke dalam kulkas lagi, biar nggak menu-menuin tempat gitu ya, biar nggak semak kali. Lanjut ini aku siapin dulu untuk bawang merahnya yang mau aku kupas. Nanti aku mau bagi dua untuk mie goreng dan juga untuk sambal tomatnya teman-teman. Pokoknya setiap aku bikin ayam crispy, aku selalu nggak lupa ya bikin sambal tomatnya. Karena kata anak-anak, kata Pak suami, kalau bikin ayam crispy nggak ada sambalnya tuh kurang enak gitu ya. Jadi ya selalu saja setiap aku bikin ayam crispy selalu saja ada pendampingnya, yaitu sambal tomat. Gimana teman-teman, ada nggak yang kayak aku nih, kalau goreng ayam pasti ada sambalnya? Kalau aku selalu ada ya teman-teman. Kalau cuman ayam gorengnya aja dimakan pakai nasi itu rasanya kurang enak, kurang mantul gitu ya, kata anak aku, kata Pak suami. Jadi ya setiap bikin ayam ya aku harus ada sambalnya gitu ya. Sampai lupa ya teman-teman, aku asik ngupas bawang, ternyata tadi aku tuh ngerendam mie gitu ya. Udah kelamaan banget gitu, jadi udah agak mekar, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah, mau gimana lagi ya. Aku tuh kalau udah sibuk dengan satu pekerjaan sampai lupa dengan yang lain gitu ya teman-teman. Oke, ini aku tiriskan dulu ya, jangan sampai terlalu mekar kali. Ini aja udah mekar bagi aku ya teman-teman. Jadi ini aku tiriskan dulu biar airnya itu kering gitu ya. Untuk mie kuningnya tadi udah aku masak dan udah aku tiriskan. Dan kalau untuk mie bihun kayak gini aku nggak rebus ya teman-teman, atau nggak pakai air hangat, aku cuman pakai air dingin biasa aja gitu. Soalnya kalau pakai air hangat takutnya nanti terlalu masak. Dan ini untuk mie kuningnya udah aku tiriskan. Lanjut lagi nih, aku mau kupas-kupas bawangnya karena tadi belum siap ya teman-teman. Dan juga ini aku mau kupas untuk bawang putihnya, untuk bawang putih, untuk sambalnya, dan juga untuk mie gorengnya ya teman-teman. Kalau masak mie goreng aku tuh selalu pakai bawang putih, bawang merah, kemiri, ladaku gitu ya teman-teman, biar rasanya tuh lebih gurih gitu ya. Kadang ada juga ya yang bikin mie goreng itu cuman pakai bawang putih aja, kalau aku enggak ya. Di sini aku pakai bawang merah juga bawang putih. Ada juga sih teman-teman aku tuh kalau masak dia tuh cuman pakai bawang putih aja, nggak pakai bawang merah kalau bikin mie goreng. Kalau aku keduanya aku pakai ya teman-teman. Oke, untuk kedua bumbunya udah siap ya, udah siap aku racik. Lanjut ini mau aku cuci terlebih dahulu untuk sambal tomatnya dan juga untuk bumbu mie gorengnya. Teman-teman masak apa nih hari ini, menunya apa, kayak apa gitu ya, misalnya komen-komen ya teman-teman, biar aku juga bisa ikut-ikutan masak seperti teman-teman di rumah. Karena setiap mau masak itu kadang aku bingung apa lah yang mau aku masak ya, cuman itu aja, kadang bosan gitu.
Oke, tadi udah aku ambil ya ayam dalam kulkas, ada 1 ekor, aku bagi 2, dan ini setengah ekor ayam ya teman-teman. Ini mau aku kasih bumbu terlebih dahulu. Sebelumnya ini aku mau campur dulu untuk tepungnya dan Royco rasa ayam. Di sini aku nggak pakai bumbu yang aneh-aneh ya teman-teman. Di sini aku cuman pakai Royco rasa ayam aja, dicampurin sama tepung. Langsung diaduk-aduk gitu aja teman-teman. Biasanya aku sih pakai ketumbar bubuk, cuman di sini ketumbar bubuk persediaan aku tuh udah habis, dan mau pergi ke warung tuh males banget ya teman-teman. Aku tuh kalau udah mau masak kayak gini, mau pergi-pergi ke warung cari sesuatu yang kurang itu tuh benar-benar males. Jadi ya seadanya aja lah, apa yang ada di rumah kita manfaatin gitu. Ini udah aku aduk-aduk sampai rata ya teman-teman. Lanjut nanti tinggal aku adonin aja. Oke, sedikit aku kasih tepung juga untuk ayamnya ya teman-teman. Sebelumnya itu tadi udah aku bumbuin dengan bawang putih, garam, penyedap itu ya. Setelah itu aku kasih sedikit tepung supaya nanti pas aku celupin ke tepung keringnya tuh bisa melekat itu tepungnya ya teman-teman. Oke, ini aku mau singkirkan dulu biar nggak penuh kali tempatnya teman-teman. Dan di sini tuh kayak orang bingung aja, aku tuh bolak-balik gitu ya teman-teman. Kadang mak-mak tuh kayak gitulah, kalau mau masak itu suka bingung gitu ya, apa dulu yang mau dikerjain. Dan ini aku mau blender cabai atau bumbu untuk mie gorengnya teman-teman. Aku nggak ulek ya, aku blender aja biar cepat gitu. Aku tuh males sekali gitu ya teman-teman kalau harus menggiling, apalagi pas kalau di api senang itu kan aku harus gendong dulu, jadi takutnya nanti tangan aku tuh kepedesan gitu, nanti kenaan di apisnya. Oke, ini lanjut aku remas-remas aja untuk ayamnya teman-teman. Kita remas-remas sampai kuat gitu ya, supaya tepungnya tadi menempel di ayam. Aku kalau bikin ayam crispy kayak gini aja teman-teman. Kalau teman-teman gimana nih, sama enggak kayak aku kalau bikin ayam crispy? Kalau aku ya kayak gini aja teman-teman. Mungkin beda-beda aja ya mungkin cara bikinnya ya, tergantung selera teman-teman aja, gimana mudahnya, gimana enaknya aja. Kalau aku ya kayak gini aja teman-teman, cukup diremat-remas gitu sampai kuat gitu, baru nanti semuanya tepung nempel. Oke, ini minyaknya udah panas, lanjut aku masukkan untuk ayam yang tadi ya teman-teman. Sambil menunggu ayamnya matang nih, aku mau blender dulu untuk bumbu mie gorengnya. Tapi ada yang lupa ya teman-teman, belum aku kasih garam. Jadi setiap aku blender cabai, entah itu untuk masak sayur atau untuk sambal, itu aku selalu kasih garam sekalian gitu ya teman-teman, biar rasanya itu menyatu gitu sama cabainya. Oke, lanjut ini aku balik dulu untuk ayam crispy-nya supaya nggak gosong. Usahakan kalau masak ayam crispy seperti ini jangan terlalu besar apinya ya teman-teman, kecil aja, tapi jangan terlalu kecil juga gitu ya, takutnya lama juga nanti kita masak kalau api dalam keadaan kecil. Pokoknya teman kira-kira aja gitu ya apinya, besarnya seberapa, yang penting jangan terlalu besar ya teman-teman. Oke, lanjut sambil menunggu ayam crispy-nya matang, ini aku mau belah jadi 2 dulu untuk tomatnya. Ini untuk satu ke kompor yang sebelahnya lagi, nanti mau aku untuk masak sambal tomatnya ya teman-teman. Oke, untuk ayam crispy-nya udah matang ya teman-teman. Ini lanjut aku mau tiriskan terlebih dahulu. Setelah itu untuk gorengan yang kedua aku masukkan kembali. Ya kayak ginilah ya teman-teman cara aku masak. Suka keteteran, suka kebingungan gitu, ngerjakan ini ngerjakan itu sendirian gitu ya teman-teman. Tapi aku malah lebih suka seperti ini, masak sendiri gitu ya, ketimbang aku dibantuin. Kalau dibantuin tuh rasanya itu gimana gitu, rasanya kok lama gitu siapnya gitu, dan bikin grogi gitu ya teman-teman. Aku lebih suka kerja sesuatu itu sendirian. Oke, ini untuk semuanya bumbu udah aku siapin tadi ya teman-teman, untuk kolnya, untuk sambal tomatnya, dan juga untuk bumbu mie gorengnya udah siap semua, tinggal masak aja gitu. Lanjut ini aku mau ngambil kuali dulu untuk masak mie gorengnya yang sebelahnya lagi ya teman-teman, biar cepat matang, biar cepat selesai juga. Karena aku tuh paling bosen gitu ya lama-lama di dapur ya teman-teman. Aku tuh paling males gitu ya berdiri terlalu lama, kaki tuh suka sakit gitu ya teman-teman, suka lindu gitu ya kalau terlalu lama. Dan ini alhamdulillah ya teman-teman, aku singkat aja, nih ayam crispy ku udah matang semua alhamdulillah. Lanjut di sini aku mau masak mie goreng terlebih dahulu. Sebelumnya ini udah aku masukkan bumbunya.
aku tumis sampai benar-benar matang gitu ya teman-teman. Lanjut yang di sebelahnya lagi, ini aku mau bikin sambal tomat biar cepat juga matangnya ya teman-teman, jadi nggak terlalu lama juga aku di dapur gitu ya. Oke, ini bumbunya udah matang ya teman-teman. Lanjut aku masukkan untuk kolnya. Di sini kolnya aku potong-potong kecil-kecil aja. Lanjut ini aku aduk-aduk sampai merata, sampai benar-benar matang gitu ya teman-teman. Baru nanti setelah matang kolnya kita masukkan minyak. Ini aku mau kasih dulu lada bubuk, soalnya aku nggak pakai lada yang diulek-ulek gitu ya teman-teman, soalnya kan aku di blender gitu ya bumbunya, jadi aku serba instan aja kalau untuk soal bumbu-bumbu. Lanjut sedikit aku kasih air, dan ini tambah lagi penyedap rasanya. Aduk-aduk lagi ya teman-teman sampai kolnya benar-benar matang, dan alhamdulillah kolnya ini udah matang. Lanjut ini aku masukkan untuk daun pre dan daun supnya. Aduk-aduk lagi sampai merata ya teman-teman. Setelah itu kasih kecap sedikit, sesuai selera aja. Kalau teman-teman nggak mau kasih kecap nggak apa-apa juga sih. Kalau aku sih lebih suka pakai kecap gitu ya teman-teman, biar warnanya cantik itu ya. Dan ini untuk sambal tomatnya udah matang juga ya teman-teman. Nanti aku nguleknya nanti kalau udah siap aku masak mie-nya. Soalnya ini udah matang ya untuk kolnya, jadi aku masukkan lagi untuk mie kuning dan juga mie putihnya ya teman-teman. Langsung aduk-aduk lagi sampai merata. Di sini kalau setiap bikin mie goreng aku tuh selalu buat banyak banget gitu ya teman-teman. Soalnya di sini bukan cuma untuk lauk aja aku bikin mie goreng, kadang aku suka ngemilin gitu ya teman-teman. Kalau pas udah siap masak mie goreng kayak gini, biasanya aku tuh selalu aku makan mie gini aja gitu, nggak pakai nasi gitu ya teman-teman. Setelah itu nanti kalau entah sore hari entah malam hari baru nanti aku pakai nasi gitu, soalnya makan mie kayak gini enaknya panas-panas ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk sambal tomat aku, mie goreng aku, dan ayam crispy aku udah masak semua, tinggal makan dan tinggal sarapan aja ya teman-teman. Bagi yang mau, monggo silahkan merapat ya teman-teman. Mana tahu bunda-bunda ingin mencobanya juga, boleh coba-coba di rumah ya teman-teman. Oke, ini lanjut di sore harinya. Ini aku mau ngambil jemuran, soalnya udah sore banget ya teman-teman. Takutnya kalau terlambat ngambil jemuran nanti lembab lagi. Dan kebetulan juga sore ini nanti aku mau pergi wirid bulanan gitu ya teman-teman, rumah ke rumah. Kalau untuk rumah ke rumah sebulan sekali gitu ya, tapi kalau untuk di musola seminggu itu sekali, setiap hari Jumat aja gitu. Jadi ini aku mau ambilin untuk jemurannya dulu. Dan seperti teman-teman lihat di sini udaranya tuh seger banget gitu ya teman-teman, anginnya tuh kenceng banget gitu ya. Bikin adem aja kelihatannya teman-teman. Kalau kita bekerja atau ngambilin jemuran kayak gini, ada angin yang bertiup tuh bikin seneng aja gitu, bikin seger aja gitu rasanya teman-teman, nggak kepanasan gitu ya. Dan alhamdulillah untuk beberapa hari ini cuaca di sini tuh cerah banget gitu ya teman-teman, nggak terlalu panas dan juga nggak mendung. Pokoknya sedang-sedang aja gitulah teman-teman, ada mendungnya ada panasnya juga sedikit gitu. Pokoknya enak lah udaranya, cuaca untuk beberapa hari ini. Kalau di tempat teman-teman gimana nih cuacanya, apakah sama kayak tempat aku, nggak panas juga nggak mendung juga, sedang-sedang aja lah pokoknya teman-teman. Oke, ini udah siap aku angkat jemuran. Ini lanjut ini aku taruh di sini ya teman-teman. Ini nanti mau aku lipat-lipat dulu, tapi sebelumnya ini mau aku copot-copot dulu untuk bajunya dari hanger-hangernya. Dan alhamdulillah juga dede Hapisnya tuh nggak rewel, itu lagi main tadi sama neneknya ya teman-teman. Jadi ini aku bisa gercep atau cepet aja untuk lipat-lipat bajunya. Dan alhamdulillah juga untuk cucian hari ini nggak terlalu banyak juga ya teman-teman. Jadi bisalah aku lipatnya dengan cepat juga. Sebenarnya soal melipat itu tuh aku paling nggak senang gitu ya teman, paling nggak suka gitu ya soal lipat melipat. Biasanya tuh mama aku gitu yang lipat, cuman hari ini aku pingin aja gitu ngelipat-lipat baju. Ya udah gini mak, biar aku aja yang lipat baju untuk hari ini gitu ya. Soalnya biasanya tuh mama aku yang paling rajin ya teman-teman untuk lipat-lipat baju. Kalau aku sih sebenarnya kurang suka gitu ya, aku lebih suka mencuci daripada melipat baju. Ada nggak nih teman-teman yang kayak aku nih yang nggak suka ngelipat baju tapi sukanya mencuci aja?
Kadang ada juga ya yang ibu-ibu yang nggak suka menggosok baju. Aku paling nggak suka juga sih sebetulnya teman-teman gosok baju itu ya, pekerjaan paling membosankan gitu, paling bikin panas, bikin gerah gitu ya. Tapi ya mau nggak mau ya aku tetap harus menggosok untuk baju kerja Pak suami, dan juga untuk baju seragam anak-anak aku sekolah. Kalau untuk baju sehari-hari aku gosok ya teman-teman, cuman baju untuk pergi aja yang aku gosok gitu ya. Dan apalagi kalau punya anak kecil itu aduh susah banget gitu ya, kalau mau mau cari waktu untuk menggosok itu paling susah banget, karena Dede Afisnya tuh selalu gangguin aja. Aku takutnya dia yang nanti kena gosokan gitu ya teman-teman. Itu tadi Dede Afisnya digendong sama abangnya, dia tuh nggak mau diletakkan di situ, dia tuh mau tempat neneknya. Maju neneknya ajak lagi bermain gitu ya teman-teman. Kadang abangnya tuh bikin nangis aja kalau Dede Afisnya lagi main tuh, kadang digangguin, dicium-ciumnya gitu ya teman-teman. Jadi kadang dia tuh suka risih, akhirnya nangis kayak gitu. Soalnya kata abangnya tuh aku gemes banget bu sama Dede Afis katanya, makanya suka digangguin, diciumin gitu ya. Cuman adiknya aja nggak suka dia dicium-cium terus sama abangnya tuh, jadi suka menjerit-jerit, suka menangis gitu ya teman-teman. Ada nggak nih anak teman-temannya kayak aku, anak yang paling besar itu suka usilin sama dedeknya gitu. Kalau anak aku yang besar tuh memang pada usil gitu sama dedeknya, lagi diem-diem main digangguin, dicium-ciumnya gitu ya, jadi risih aja kayak gitu adeknya. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, untuk lipat melipatnya alhamdulillah ada siap semuanya. Lanjut ini nanti mau aku susun langsung ke lemari biar cepat selesai, biar aku bisa santai-santai ya teman-teman. Lagi pula hari ini aku mau pergi ya, untuk pergi ke Wirid, jadi ini aku mau susun-susun dulu untuk baju-bajunya. Oke, tadi yang baju yang masih lipatan di lantai tadi itu dari ambil sama mama aku ya teman-teman. Itu tuh baju mama aku sama adik aku, jadi udah dimasukin sama mama aku sendiri di dalam kamar. Oke, lanjut ini mau aku sapu-sapu lagi di bagian sebelah sini. Jadi sebelum aku pergi ke Wirid itu rumah udah dalam keadaan bersih gitu ya. Dan seperti teman-teman lihat itu Dede Afisnya lagi aktif-aktifnya berjalan gitu ya teman-teman. Dia tuh lagi senang-senangnya berjalan ke sana kemari gitu ya. Kadang suka malam tuh suka menangis gitu karena kecapean. Jadi sebelum tidur kadang aku suka pijat-pijat dulu kaki Dede Afisnya itu, karena bagian telapak kakinya itu panas banget itu ya teman-teman. Soalnya kebanyakan jalan gitu ya seharian tuh, dia tuh nggak mau diam gitu. Diamnya tuh kalau pas dia tidur baru bisa dia istirahat ya teman-teman. Kalau dia masih melek belum tidur gitu tuh aduh nggak mau diem ya teman-teman, jalan terus. Kadang aku pun capek banget gitu ya teman-teman ngikutin dia gitu. Oke, balik ke videonya teman-teman. Untuk sapu menyapunya di bagian dalam udah siap. Lanjut ini aku sapu lagi di bagian terasnya. Di sini juga udah banyak yang kotor. Dan di bagian lantai juga tuh banyak kotoran kayak itu ya teman-teman, kayak apa? Kotoran ulat gitu ya. Aku cari-cari di tanaman, di bunga-bunga tuh kok nggak ada, tapi kotorannya kok banyak gitu ya. Mungkin ulat-ulat daun gitu yang suka makanan tanaman gitu mungkin ya teman-teman. Aku juga nggak tahu sih, tanaman aku tuh suka bolong-bolong gitu ya bagian daunnya, mungkin dimakan ulat itu ya teman-teman, yang warna hijau gitu. Oke, ini udah siap untuk sapu-nyapu terasnya ya teman-teman, dan ini udah waktunya aku mau pergi Wirid. Sebelumnya ini aku mau pas-pasin dulu untuk jilbabnya ya teman-teman, pas atau enggak gitu ya, serasi atau enggak gitu ya teman-teman. Dan seperti inilah penampilan aku saat mau pergi Wirid ya teman-teman. Aku mau pergi dulu ya. Dan ini alhamdulillah udah sampai di acara Wirid ya teman-teman, dan kami ini baru membaca doa sama-sama. Dan alhamdulillah yang datang juga banyak banget ya teman-teman, ibu-ibunya. Alhamdulillah Jumat berkah gitu ya. Dan semoga apa yang kita lakukan saat ini mendapatkan pahala dan silaturahmi antara tetangga dan juga teman-teman bisa terjalin dengan baik dengan adanya Wirid kita ya teman-teman. Oh ya teman-teman, gak terasa ya videonya udah sampai di ujung video. Cukup sekian video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalam.